Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas daring pembelajaran seni budaya SMA Kanyuspuh kelas 10. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama membaca sholawat munjiat. Baik, anak-anak kelas 10, untuk awal pembelajaran kita berkenalan dulu dengan apa itu seni dan budaya. Untuk yang pertama dan akan kita bahas adalah tentang media pembelajaran seni rupa. Baik, langsung kita mulai. Pengertian seni. Pengertian seni di sini banyak sekali, karena seni itu tergantung dari setiap orang yang memaknainya. Tapi di sini akan saya jelaskan tentang pengertian seni menurut para ahli. Yang pertama, ini adalah seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Dia mengatakan bahwa seni adalah kemampuan membuat suatu hubungan dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Jadi orang mempunyai gagasan, kemudian mengeluarkan gagasan itu dalam sebuah karya seni, menurut Aristoteles. Kemudian ada yang bernama Leo Tolstoy. Dia mengatakan bahwa seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantara atau medium tertentu untuk menyampaikan perasaan kepada orang lain, sehingga dalam penyampaian perasaan terhadap orang lain, manusia membuat sebuah karya seni. Yang ketiga, ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengatakan seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya, sehingga siapapun orang yang melihat sebuah karya seni, orang itu merasa bahwa sebuah perasaan dituangkan dalam sebuah karya. Selanjutnya ada Ahdiat Kamiharja. Beliau mengatakan seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam suatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Dalam sebuah karya seni biasanya dituangkan melalui pengalaman tertentu oleh pembuatnya. Ketika mengalami senang, dia akan menuangkan karyanya dalam sebuah
karya yang indah dan menyenangkan, dan setiap orang yang melihat akan ikut merasa senang. Yang terakhir ada dari Eric Kahler. Dia mengatakan bahwa seni adalah kegiatan manusia yang menjelajahi, menciptakan realitas, simbol, atau kiasan tentang keutuhan dunia kecil yang mencerminkan dunia besar. Sebuah karya seni yang mungkin hanya berukuran 30 kali 40 cm itu bisa melihat dunia yang besar. Itu yang dimaksud dengan pengertian seni menurut para ahli. Nah, ahli di sini sebenarnya ada banyak sekali, tetapi hanya bisa ditampilkan 5 saja yang paling banyak. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak adalah, apakah seni menurut Anda? Apakah seni menurut kalian? Seni itu apa? Pertanyaan ini sama, dan saya yakin jawabannya berbeda-beda karena berbeda pengalaman. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, mungkin kita bisa melihat bahwa itu sesuatu yang luar biasa, tetapi kalau orang lain yang melihat, itu bisa jadi sesuatu yang biasa saja. Oleh karena itu, silakan dijawab dan ditulis di kolom komentar di bawah, apa seni menurut kalian. Silakan tuliskan nama dan kelas sekaligus untuk absen kehadiran daring pembelajaran seni budaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena seni itu ada banyak sekali dan bermacam-macam, kita akan melihat tabel klasifikasi seni berdasarkan bentuk dan mediumnya. Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa ini mempunyai bagian. Yang pertama adalah seni murni, yang kedua adalah seni terapan. Kemudian seni itu dibagi lagi menjadi seni pertunjukan, yang mana itu meliputi seni musik, seni teater, seni tari, dan film. Satu lagi adalah pantomim. Yang selanjutnya adalah seni sastra, yaitu ada prosa, puisi, yang itu nanti akan dibahas di bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kita akan fokus dulu kepada seni rupanya. Yang pertama seni murni, atau disebut dengan fine art atau pure art, mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah seni lukis, yang kedua adalah seni patung, yang ketiga adalah seni grafis. Ya, seperti ini. Apa saja itu dan bagaimana masing-masing dari bagian seni murni? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Seni murni atau pure art atau fine art adalah cabang karya seni yang pembuatannya terlepas dari nilai fungsi guna. Ini yang membedakan antara seni murni dan seni terapan. Jadi untuk seni murni dibuat untuk memenuhi kebutuhan keindahan saja, hanya untuk keindahan, tidak lebih. Seni lukis, ya, melukis itu kegiatan yang mengolah media 2 dimensi atau dari permukaan 3 dimensi untuk mendapatkan pola atau kesan tertentu. Seni lukis itu pengembangan dari menggambar, melukis. Jadi lukisan itu bisa bentuk apa saja, dengan media yang berbeda akan menjadi sebuah karya yang berbeda. Seperti kanvas, kita mengenal lukisan adalah kanvas. Medianya kanvas, ada kertas, papan. Nah, film atau fotografi di sini dimasukkan dalam seni lukis karena memang termasuk karya yang dibuat hanya untuk hiburan atau keindahan saja. Hanya medianya berbeda. Lukis, film, fotografi mempunyai
media yang berbeda tapi tetap sama dalam seni murni, seni lukis. Oke, ini adalah contoh karya seni lukis karya Basuki Abdullah, si putih berkarya. Selanjutnya ada fotografi. Ini fotografi fauna ya, seperti ini. Kita lanjut ke seni patung. Seni patung merupakan cabang seni rupa yang berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat dengan alat pahat, modeling. Ada sebuah bentuk model yang kemudian dibuat acuan untuk membuat karya patung, ataupun dengan casting atau cetak ya, dicetak. Jadi pertama adalah membuat cetakan dulu, baru kemudian membuat patungnya. Ini adalah contoh karya seni patung yang dibuat untuk unsur keagamaan biasanya. Ini ada di Bali. Ini adalah karya patung monumental untuk mengenang atau monumen-monumen yang bersejarah. Lanjut ke seni grafis. Nah, untuk seni grafis adalah proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak. Cetaknya bisa berupa media kertas dan bisa membuat karya dengan jumlah yang banyak. Contoh seni grafis atau seni grafis itu dibagi lagi menjadi, yang pertama adalah seni cetak tinggi, seni cetak dalam, dan seni cetak saring. Apa saja itu? Ini seni cetak tinggi itu bagian yang lebih tinggi untuk acuan cetak. Contoh stempel, paling sederhana adalah stempel. Ketika kita membuat stempel, bagian yang paling tinggi akan menghasilkan sebuah atau acuan tinta seperti ini. Contoh paling sederhana stempel. Kemudian untuk cetak dalam sama dengan stempel, tapi bagian yang dalam, bagian yang cekung, diberi aliran tinta untuk membuat karyanya. Seperti itu. Kemudian ada seni cetak saring. Ya, seni cetak saring itu adalah sablon. Kita mengenal dengan kata sablon. Menggunakan saringan seperti ini dan bisa membuat gambar pada media-media seperti kain dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari seni murni. Kemudian kita lanjut ke seni terapan atau applied art. Applied art di sini kebalikan dari seni murni. Kalau seni murni hanya untuk keindahan, tapi untuk seni terapan didasarkan dengan fungsi atau nilai gunanya. Bagian dari seni rupa terapan ada banyak sekali. Di sini yang pertama desain, kemudian ada kriya. Desain dibagi lagi menjadi desain komunikasi visual, desain produk, desain eksterior dan interior. Kriya ada kriya tekstil, logam, kayu, keramik, dan anyam. Ini merupakan seni rupa terapan. Berikut adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh desain komunikasi visual yang menciptakan komunikasi dengan orang yang melihat. Pertama, pengenalan untuk makanan khas Gresik, nasi kerawu seperti ini. Yang kedua adalah cara penggunaan garam beriodium yang benar.
Melalui gambar, orang akan lebih tertarik ketika melihat sebuah informasi. Itu adalah inti dari desain komunikasi visual. Desain produk menciptakan alat penunjang kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling banyak kita gunakan adalah sepatu, kemudian kursi, ya. Intinya adalah bernilai guna. Sepatu berguna untuk menutupi kaki dari sengatan matahari, dari apapun itu, maka desainnya dibuat tertutup seperti ini. Kursi karena untuk duduk maka harus bisa diduduki. Itu yang penting adalah sesuai dengan fungsinya. Desain eksterior dan interior yaitu seni yang menciptakan keindahan tata letak ruangan dalam dan luar. Ya. Lanjut ke kriya. Kriya ada kriya tekstil, membuat batik. Kriyaannya membuat anyaman. Kriya logam membuat karya dari logam. Keramik membuat karya-karya dari keramik. Kriya kayu membuat karya dengan media kayu. Dari segi dimensinya, seni rupa itu dibagi menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah, kalau 3 dimensi dilihat dari segala arah. Dari teknik pembuatannya, teknik handmade atau teknik manual menggunakan tangan, kemudian teknik mekanik menggunakan bantuan alat. Yang ketiga, teknik komputerisasi atau teknik yang lebih canggih lagi yaitu menggunakan komputer. Ya, itu merupakan dari segi teknik pembuatan karya seni rupanya. Baik, untuk materi pertemuan pertama untuk kelas 10 cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk komentar nama, kelas, dan juga pertanyaan tentang apa pengertian seni menurut kamu di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita cepat bertemu dan bertatap muka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.